Halo, halo, halo. Selamat pagi dan selamat siang bagi para mahasiswa di mata kuliah penganggaran yang saya ampu. Untuk minggu ini kita akan kembali melanjutkan materi, ya. Jadi untuk materi ke-6 kita akan membahas tentang dua macam anggaran, yaitu anggaran BOP atau yang disebut sebagai biaya overhead pabrik dan anggaran operasional atau sering disebut juga sebagai anggaran beban usaha. Nah, coba ya, jadi sebelum saya masuk ke pembahasan tentang konsep, tentang pembentukannya, perhitungannya, serta tabelnya, ya kita ingat dulu yuk, apa namanya yang sudah kita pelajari waktu awal semester ya, yaitu tepatnya di bab 1 terkait dengan konsep penganggaran. Ya, jadi ini saya ambil dari materi yang paling pertama di semester ini, di mana yang namanya sebuah perusahaan ya contohnya kebanyakan terjadi di manufaktur, biaya-biaya ya biaya apapun dalam sebuah perusahaan ya jumlahnya berapapun itu pada dasarnya bisa dibedakan menjadi tiga macam biaya ya. Yang pertama adalah biaya pabrik ya, kemudian biaya usaha, dan kemudian adalah biaya bukan usaha ya. Terus kita lihat dulu bahwa kaitannya dengan materi penganggaran kita selama ini ya, kita sudah melakukan pembahasan tentang penganggaran biaya bahan baku ya yang ini, dan kemudian pembahasan tentang biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ya itu adalah dua komponen dalam biaya pabrik yang disebut sebagai biaya utama. Oke, jadi di sini ada sebuah penegasan bahwa kalian ya itu pada dasarnya metode belajarnya ya itu urut ya, mulai dari biaya pabrik, biaya usaha ke biaya bukan usaha. Dan dimulai dari namanya biaya utama yaitu biaya bahan baku, kemudian kalian belajar biaya dan kerja langsung ya karena jadi satu paket ya biaya utama. Tapi biaya utama tersebut ya hari ini kita akan belajar tentang biaya overhead pabrik. Dan biaya utama ya ketika ditambah dengan biaya overhead pabrik itu akan menghasilkan yang namanya biaya pabrik ya. Sambil setelah mengetahui biaya pabriknya berapa, kita juga akan sekalian ya belajar tentang biaya usaha, dibagi menjadi dua arena ya, dua area, yaitu biaya penjualan yang khusus terkait dengan bagian penjualan, kemudian biaya administrasi dan umum yang tidak terkait secara langsung dengan divisi produksi maupun divisi marketing atau divisi penjualan. Ya, jadi keempat-empatnya ya itu merupakan biaya yang nanti ya kalau kita lihat di sini ya, biaya pabrik yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead itu ketiganya kelak akan membentuk yang disebut sebagai HPP. Jadi ketika saya menjelaskan tentang biaya overhead pabrik, kemudian anggarannya gimana, setelah itu saya akan menjelaskan secara ringkas langsung ya bagaimana anggaran HPP itu dibuat. Simple. Anggaran HPP itu intinya adalah kalau sudah tahu angka di biaya bahan baku berapa, angka di biaya tenaga kerja langsung gimana, dan angka biaya overhead berapa, nanti akan muncul satu tabel kecil, ringkas, dan langsung ketemu. HPP per unit adalah berapa? Seperti itu. Ya, itu adalah roadmap ya, roadmap kita terkait dengan biaya pabrik yang akan kita tutup dengan anggaran biaya overhead pabrik ini. Nah, biaya overhead ya itu nanti akan terdiri dari BOP tetap dan biaya overhead pabrik yang variabel. Jadi pemisahan antara BOP yang tetap dan BOP variabel itu sangat penting kaitannya dengan penyusunan tabel anggarannya. Oke, jadi kita akan masuk fokus dulu ke biaya overhead pabrik. Untuk anggaran operasional atau anggaran beban usaha nanti setelah biaya overhead pabrik dan HPP selesai, saya jelaskan. Oke, contohnya ya, jadi tabel ini sebenarnya bisa kalian lihat juga di buku referensinya ya, buku referensi dari buku Navarin. Ini saya apa namanya saya copy paste ke sini ya, saya buat ulang dalam tabel. Ini kita lihat bahwa unsur-unsur biaya overhead pabrik ya itu biasanya terdiri dari
beberapa hal yang terkadang sering dilupakan oleh banyak orang ya. Contohnya misalnya bahan pembantu. Jadi bahan pembantu itu maksudnya adalah biaya overhead pabrik. Ketika kita misalnya memproduksi sebuah barang gitu ya, kita manufaktur, itu biasanya dalam aspek teknis ya atau operasional yang namanya bahan baku ya itu pasti ada yang namanya bahan baku utama dan bahan baku pendukung. Tetapi kedua bahan baku ini seringkali dalam beberapa kasus membutuhkan yang namanya bahan pembantu. Bahan pembantu supaya produk tersebut jadi. Nah, tapi bahan pembantu itu tidak masuk sebagai anggaran biaya bahan baku ya, tetapi dia masuknya sebagai anggaran biaya overhead pabrik. Nah, hal ini nanti akan kalian butuhkan nanti di mata kuliah SKB ya, terutama bagian apa namanya aspek keuangan ya, tapi itu nanti ya. Terus kemudian pernik pabrik ya, apapun itu ya, saya nggak tahu pernik pabrik yang apa namanya sering atau yang bisa kalian bayangkan itu seperti apa ya. Tapi intinya sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh pegawai di pabrik ya atau pegawai di divisi operasional, tetapi tidak bisa diklasifikasikan sebagai bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Terus kemudian tenaga kerja tidak langsung, oke? Jadi yang namanya tenaga apa di divisi operasional ya itu ada yang namanya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Contohnya ya, misalnya ya, tenaga kerja tak langsung itu ya misalnya tetap ya divisi operasional tapi mungkin manajer produksi misalnya ya, atau mungkin supervisor produksi atau apapun yang terkait dengan produksi, tetapi ya tidak bersentuhan langsung dengan bahan bakunya, dengan mesin-mesinnya setiap hari, ya. Dan biasanya itu formatnya yaitu bisa berupa gaji, bisa berupa tunjangan, bisa berupa upah itu, ya. Terus kemudian pemeliharaan pabrik, tentu saja ya yang namanya pabrik dibersihkan tuh perlu, ya, dirawat tuh perlu. Terus kemudian pabrik juga termasuk mesin ya, pemeliharaan mesin termasuk ya itu bisa. Terus kemudian listrik pabrik ya. Jadi biaya listrik itu kaitannya tuh masuk sebagai biaya overhead ya. Kemudian asuransi pabrik juga termasuk biaya overhead. Terus kemudian depresiasi pabrik juga termasuk biaya overhead. Serta lain-lainnya pabrik ya yang tidak bisa dimasukkan ke biaya bahan baku dan tidak bisa dimasukkan ke anggaran tenaga kerja langsung, itu kalau masih ada kaitan dengan pabrik ya proses produksi itu masuknya di sini. Oke. Nah, terus biasanya yang namanya tabel anggaran biaya overhead pabrik itu dibuatnya itu dari apa nah dari totalnya kemudian di breakdown lagi menjadi satuan unit dan satuan waktu. Ya, contohnya gini, misalnya kita tahu bahwa total BOP-nya ya, bahan membantu 4.000, pernik pabrik 1.000, tenaga kerja langsung 7.000. Terus kemudian pemeliharaan pabrik 1.000, listrik pabrik 3.000, depresiasi pabrik 2.000, asuransi pabrik 1.000, layanan pabrik 1.000, jumlahnya 20.000. Nah, biasanya pembagian level pertama adalah total BOP tersebut ya, misalnya bahan pembantu 4.000, itu bahan pembantu itu akan diklasifikasikan bila mana ini merupakan biaya overhead pabrik yang sifatnya fixed cost ya, fixed cost ya, berarti biaya tetap tetapi masuknya kategorinya biaya overhead, atau biaya variabel ya yang kategorinya biaya overhead. Seperti itu ya. Oleh karena itu di sini langkah pertama ketika mau breakdown ya atau istilahnya memanjangkan tabel ke kanan istilahnya ya, itu adalah klasifikasi biaya tetap atau biaya variabel. Ya, ya. Untuk definisi pasti kan udah tahu ya. Artinya apa yang disebut sebagai biaya tetap itu apa, biaya variabel itu apa, kan sudah pernah belajar ya. Dan di sini ya penting sekali untuk mengklasifikasikan mana yang merupakan biaya overhead pabrik tetap murni dan mana yang diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik variabel murni. Ya, karena kita pertama harus memisahkan dulu yang murni mana, kemudian kita baru mengidentifikasi yang hybrid atau bisa dibilang sebut semi variabel itu yang mana. Misalnya ya, eh, yang disebut sebagai BOP variabel murni itu misalnya adalah bahan pembantu serta pernik pabrik, ya kan? Karena bahan pembantu dan pernik pabrik itu kan tergantung, ya kan?
tergantung planningnya gimana, planning produksinya apakah naik turun sesuai gimana, itu kan ngikuti ketentuan ya kan. Oleh karena itu variabel murni. Terus kemudian yang tetap murni misalnya adalah depresiasi pabrik. Ya tentu saja ya, depresiasi pabrik dalam artinya gedungnya. Yang namanya depresiasi pabrik atau gedung itu kan sudah ditetapkan, ya kan? Sudah ditetapkan metode akuntansinya. Apalagi kalau misalnya metode akuntansinya adalah straight line method atau penyusutan garis lurus. Nah, itu benar-benar akan menjadi biaya overhead pabrik tetap yang murni. Nah, sementara yang lain ya itu bisa saja merupakan biaya tetap tapi juga sekaligus biaya variabel. Jadi misalnya ya, tenaga kerja tak langsung, di sini total BOP-nya adalah 7.000. Tetapi setelah diselidiki, ternyata BOP tetapnya adalah 1.000 dan BOP variabelnya adalah 6.000. Ya, jadi mungkin yang berupa upah yang tetap rutin itu adalah 1.000, upah tidak rutin yang bisa naik turun tiap bulan mungkin ya, itu ada 6.000. Kebetulan kebetulan 6.000 pada bulan ini seperti itu. Ya, jadi itu yang disebut sebagai BOP semi variabel. Ada lagi misalnya pemeliharaan pabrik, ya kan, pasti ada anggaran yang sifatnya tetap ya, kemudian anggaran variabel tergantung misalnya seberapa parah kondisi pabriknya ya, ketika akan dibersihkan atau dicat atau gimana. Mesin juga termasuk, kita kan hanya bisa jaga-jaga ya kan, biayanya berapa, tapi kemudian kalau misalnya mesinnya tiba-tiba rusak karena suatu musibah, kita nggak tahu, terus kita harus keluar uang. Nah, itu termasuk biaya variabel juga. Listrik juga sama ya, walaupun secara prinsip yang namanya listrik pabrik itu ketika dibuat anggaran itu udah ada anggaran tetapnya itu sudah ada. Tetapi ya pada suatu event atau suatu tergantung dari perusahaan itu sendiri ya, keuangan perusahaan itu sendiri, misalnya masih harus kejar target sehingga lemburnya diperbanyak, berarti kan otomatis listriknya akan bengkak. Nah, itu bisa menjadi biaya variabel. Oleh karena itu, listrik itu bisa termasuk sebagai biaya semi variabel. Asuransi pabrik juga sama. Kemudian layanan pabrik mungkin ada ya yang bisa semi variabel. Jadi sekedar contoh aja ya, sekedar contoh yang sebenarnya bisa kalian baca juga ya di buku Navaren itu penjelasannya seperti apa. Nah, terus kemudian breakdown level kedua yaitu adalah setiap BOP tetap dan BOP variabel itu di breakdown berdasarkan per unit dan per jamnya. Ya, misalnya ini bahan pembantu, dia kan variabel, ya kan? Terus kemudian dia di breakdown lagi bahwa 4.000 ya, 4.000 itu berasal dari 20 per unit dikali 200 per jam. Seperti itu. Terus kemudian pantai pabrik juga sama, 1.000 itu dari 5 kali 50. Dan seterusnya ya. Kalau untuk logika ya, bagaimana dapatnya kayak gitu, saya pikir gampang lah ya, diamati kemudian diketahui bunganya pasti tahu lah. Ya, 1.000 itu 5 kali 50 kan sudah ada di sebelah kanannya nih. Ya, kemudian ini ada 1.000 itu 6.000. Ya kan? Terus berarti ini 30 300 terus ini 5 60 kayak gitu. Dan lain sebagainya, ya. Itu. Terus kemudian dari kayak gini-gini ya kita tahu bahwa ternyata di sini ada beberapa kata kunci. Ya, kata kunci di sini adalah di sini jumlahnya kan 20.000. 20.000 merupakan penjumlahan dari 9.400 ditambah 13.600. Ya. Oke, terus kemudian setelah di breakdown ini adalah 68 dan 680. Jadi BOP variabel dalam unit itu 68 dan per jamnya 680. Tetapnya ya itu ada 32 unit dan per jamnya 320. Nah, yang paling penting tuh yang ini. Ya, yang paling penting dalam anggaran biaya overhead pabrik yang digunakan untuk kelak bisa menghitung HPP itu adalah angka-angka yang ada di sebelah kanan ini, kanan bawah. Jadi pentingnya breakdown itu seperti itu. Karena kita ingin mengetahui BOP variabel unit dan jamnya berapa, BOP tetap unit dan jamnya berapa. Nah, kemudian BOP variabel standar per unit ya. Kita hitung dulu yang namanya BOP variabel standar per unit dan BOP tetap standar per unit. Nah, kita tahu di sini adalah per unitnya kan 68 ya kan. Sementara per jamnya 680. Maka 68 dibagi 680 sama dengan 0,1 jam. Sementara 32 dibagi 320 ya sama dengan 0,1 jam. Ya, jadi ini sama-sama satuannya adalah rupiah. Ya. Jadi
BOP variabel itu totalnya Rp68 per unit dan Rp680 per jam. Untuk mencari standar per unitnya ya berarti 0,1 jam. Sama-sama ya. Kebetulan nih sama ya, 68 bagi 680 terus 32 dibagi 320 sama dengan 0,1 jam. Nah, kemudian setelah dapat yang namanya jam standar ya, jam standar per unit. Nah, kita akan melihat berapa sih BOP total per botol kecapnya. Ya, berarti 0,1 jam dikali ini rupiahnya 680 dan 320. Sama dengan 08 dan 32 kalau ditambah jadinya Rp100. Nah, Pak, bukannya ini kayak dibolak-balik aja, Pak? Iya, benar, dibolak-balik. Ya, tetapi sebenarnya kita tuh membutuhkan bolak-balik ini, kita sebenarnya nggak nyari jawaban akhirnya sebenarnya. Ya, karena ingat tujuan akhir kita nanti itu tidak hanya sekedar mengetahui dan bisa bikin anggaran biaya pabrik, tapi juga HPP. Gitu. Oleh karena itu, step by step-nya ini penting. Dalam hal ini, yang kalian butuhkan itu sebenarnya bukan angka 100 ini, tapi pernyataan bahwa BOP variabel itu adalah 0,1 jam dikali 680. Gitu. Ya. Sehingga nih, kita akan lihat di sini HPP-nya ya. Cara ngitung HPP, artinya menganggarkan HPP standar per unit. Ya. Jadi di materi lalu ya kita tahu ada namanya anggaran biaya bahan baku, ya kan? Kemudian anggaran biaya energi langsung. Kemudian saat ini kita belajar yang namanya biaya overhead pabrik. Yang dibedakan jadi dua, variabel dan tetap. Nah ini ya, lihat di layar kalian. Ya saya bilang tadi bahwa yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan jawaban akhirnya yaitu Rp100, bukan. Yang dibutuhkan adalah breakdown-nya. Bahwa standar per unitnya itu berapa, itu 0,1 jam. Kemudian nanti kelak akan dikalikan dengan Rp680 dan Rp320. Tergantung metode costingnya. Oke, yuk kita mulai sama-sama dulu. Jadi mungkin kalian akan mau untuk melihat video ini sambil melihat penjelasan di materi yang sebelum-sebelumnya. Karena saya memakai angka-angka yang mirip. Ya, saya bawa dari materi sebelumnya ke materi saat ini. Ya, oke misalnya ya dulu waktu kita belajar biaya bahan baku, saya kan mencontohkan ya bahwa bahan bakunya itu antara kedelai dengan gula merah. Kita tahu bahwa dulu waktu kita belajar kedelai ya, satu produk aja ya, satu produk kecap sedang. Biaya bahan baku kedelai itu bisa dicari dari 2 ons per botol ya kan, dikali Rp100 itu Rp200 ya. Terus kemudian 0,5 ons untuk gula merah ya dikali dengan Rp240 per ons sama dengan 120 ya. Oke. Nah terus kemudian kita ke materi tentang biaya tenaga kerja langsung ya kayak yang kemarin ya, yaitu 0,1 jam dikali Rp500 ya kan. Saya waktu itu kan ambil waktu kan 6 menit ya, 6 menit itu berapa jam? 0,1 jam. 0,1 jam dikali 500 ya sama dengan 50. Nah, habis itu baru BOP-nya. Ya, kita tahu sejak awal bahwa 0,1 kali 680 68. 0,1 jam kali 320 32. Ya kan? Nah, biasanya ya ketika kita menghitung macam kayak gini, itu sebenarnya kita tuh secara nggak langsung kita tuh berpikir sebagai full costing. Ya, kita berpikir layaknya kita memakai metode full costing. Itu normalnya ya. Karena kita kan istilahnya ini dikali ini berapa, ini kali ini berapa, ini kali ini berapa, kali berapa, terus kemudian semua dijumlahkan. Ya kan? Jadi kan 320 tambah 50 tambah 68 tambah 32 jadilah 470. Nah, ini kalau diperhitungkan semua tanpa mempedulikan ya. Tanpa mempedulikan tipe biaya variabel atau biaya tetapnya ya. Itu disebut sebagai metode full costing. Ya. Sementara kalau kalian itu misalnya ya menggunakan metode yang disebut sebagai variable costing ya. Artinya kalian ketika akan menghitung HPP ya, HPP per botol atau per unit di sini, kalian istilahnya hanya memasukkan biaya-biaya yang merupakan biaya variabel sifatnya. Artinya, kalau nemu sesuatu yang sifatnya biaya tetap, jangan dihitung. Sehingga contohnya seperti ini ya. Biaya belian bahan baku. Ya namanya aja beli bahan baku.
Beli bahan baku kan tergantung mau produksinya berapa. Nah, kalau ada kata-kata tergantung, berarti kan variabel. Apakah masuk? Masuk, berarti diperhitungkan. Ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Ya, itu kan juga kalau kita mengadakan ada pelatihan ya, ada latihan kemarin tuh dan ujian kemarin ya, kalian kan tahu bahwa yang ketika ngitung itu kan kayaknya kan ini dikali ini terus ini dikali ini kan sebenarnya kan angka itu berarti kan tergantung misalnya ya berapa lama kerjanya, juga tergantung misalnya berapa ketentuan upahnya, itu kan sangat tergantung. Nah, kalau ada kata-kata tergantung atau gimana gitu ya, nah kalau biaya sales itu kan biasanya kan terkait dengan nama kerja lah ya. Ya kan nama kerjanya kan bisa naik turun tergantung kebutuhan kan, tergantung target juga kan. Nah, maka itu berarti biaya variabel masuk. Terus BOP. Nah, di sini BOP kita sejak awal sudah nge-breakdown mana variabel, mana tetap. Ya udah masukkan aja yang variabel yaitu 68. Sementara 32 jangan dimasukkan. Sehingga di sini kalau kita lihat paling bawah, harga pokok standar per botol kecap sedang di sini itu hasilnya beda. Kalau pakai metode full costing itu Rp470. Kalau pakai metode variable costing itu Rp438. Oke. Ya, paham ya bedanya ya? Gampang kok ya. Artinya kalau full costing ya semuanya dimasukkan. Kalau variable costing berarti ya masukkan aja biaya-biaya yang sifatnya adalah biaya variabel. Selesai. Ya. Nah, dari sini kita juga bisa ngomong ya bahwa kalau misal terkait dengan margin kontribusi ya, misalnya ya, margin kontribusi per botol ditentukan 262. Dalam artian kita sejak awal punya rencana bahwa kalau aku mau jual satu botol kecap ini, aku harus untung Rp262. Ini ya gitu. Ya. Nah, maka dengan metode seperti ini, artinya kita menentukan HPP dulu, terus kemudian kita menentukan mau untung berapa, maka di sini kita bisa melakukan yang namanya pengambilan keputusan harga penjualan. Ya kan harga jual produk kan harus kita tentukan kan. Bisa banyak cara, itu kan kalian sudah belajar di manajemen pemasaran. Nah, tapi dari sini dari sudut pandang penganggaran agak dicampur dengan akuntansi ya. Nah, ini ada dua tipe. Kamu mau pakai apa? Mau pakai metode full costing ketika kelak akan menentukan harga jual atau variable costing. Nah, kalau misalnya 262 ya, berarti ya kalau kita pakai variable costing ya 262 ditambah 438 sama dengan Rp700 per botol kecap ya. Nah, apa selain kita bisa menentukan harga penjualan per botol kecap, dengan jawaban ini kita juga bisa ngomong bahwa margin kontribusinya mungkin dalam rupiah 262 ya, tetapi kalau dalam persen berarti ya kita ngitungnya tinggal 262 dibagi 700, hasilnya adalah 37,43%. Ya, jadi dengan tabel ini kita sebenarnya itu punya dua macam kesimpulan. Kesimpulan dengan variable costing dan kesimpulan dengan full costing. Dan masing-masing kesimpulan costing ya itu bisa memberikan kita ya sekurang-kurangnya dua kalimat kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah aku harus jual berapa rupiah per botol. Kesimpulan kedua dalam persentase berarti margin kontribusiku berapa. Ya, coba yuk kita lewat full costing dulu yuk. Berapa nih? Kan 470 ya. 470 ya kan. Terus misalnya mau untung 262. Berarti harus menjual ya, harus menjual sebesar Rp732 per botol. Nah, ini margin kontribusinya dalam persen berapa, Pak? Ya udah. Ya, tadi untungnya berapa? 262 ya kan? 262 dibagi 732. Hasilnya adalah 35,79%. Jadi dengan ini kita bisa punya dua kesimpulan. Kalau pakai variable costing ya, harganya segini, margin kontribusinya begini. Kalau pakai full costing, margin kontribusinya segini, ya, terus kemudian harga jualnya segini dan dalam persentase berapa. Itu ya terkait dengan anggaran biaya overhead pabrik yang kemudian digunakan untuk mencari anggaran HPP
ya, atau menentukan HPP, kemudian juga menentukan harga jual per botol seperti itu ya. Oke ya. Nah, tadi kita sudah membahas ya anggaran biaya overhead pabrik, dan secara konklusi penutupan yaitu bahwa kita sudah menyelesaikan anggaran-anggaran yang termasuk dalam biaya pabrik. Nah, sekarang kita masuk ke anggaran-anggaran yang bukan merupakan biaya pabrik ya, tapi beban usaha. Nah, berarti kita ngomong tentang anggaran operasional atau anggaran beban usaha. Nah, anggaran operasional atau anggaran beban usaha ya itu sebenarnya sama konsepnya dengan yang saya perlihatkan tadi ya, yang masih ingat ini kayak gini-gini tuh ya. Itu kan ada dua ya, yaitu yang terkait dengan biaya penjualan dan yang terkait dengan biaya administrasi umum. Nah, karena ada dua itulah, maka pasti dua item tersebut harus ada anggarannya. Nah, ketika anggaran biaya penjualan dan pemasaran itu digabung dengan anggaran biaya admin dan umum, itulah yang disebut sebagai anggaran biaya operasional. Oke, kayak gitu. Dan sedikit tips lagi dari saya, kenapa kok ini digabungkan dengan penjelasan anggaran biaya overhead pabrik? Karena pada dasarnya ya, prinsip membuat anggaran itu sama, yaitu meskipun kamu sudah tahu datanya, yang harus kamu lakukan itu adalah mengidentifikasi di setiap item-item yang masuk di anggaran ini, mana yang biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Karena nanti ketika disuruh membuat anggarannya itu pasti akan terjadi pembreakdownan antar jenis biaya. Nah, rule of thumb-nya ya atau cheat sheet-nya adalah kalau kita ngomong tentang anggaran biaya penjualan itu pasti ada yang namanya biaya tetap dan biaya variabel. Berarti di sini kalian harus lebih awas ya ketika menyusun anggarannya. Sementara untuk anggaran biaya admin dan umum itu cenderung lebih enak. Ya karena ya kalau berdasarkan teori hampir semuanya ya yang masuk dalam biaya administrasi dan umum itu merupakan biaya tetap. Ya, maka ya camkan saja ketika ada soal ya, latihan atau ujian, ada anggaran biaya operasional atau anggaran operasional atau anggaran beban usaha, pastikan fokus untuk memisah-misahkan jenis biayanya itu kencangnya di anggaran biaya penjualan atau pemasaran. Itu. Ya. Terus kita lihat konsep dasarnya ya. Nah, anggaran biaya penjualan atau pemasaran adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan atau pemasaran produk utama. Sebagian bersifat tetap dan sebagian bersifat variabel. Nah, contohnya misalnya apa? Beban penjualan variabel. Contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan tetap juga ada contohnya, misalnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap bagian penjualan, dan lain-lain. Oke, nah coba kita perhatikan ya bahwa misalnya ya dalam orang pemasaran itu kan salesman, misalnya salesman ya. Salesman itu komponen komponen take home pay-nya ya itu biasanya ada dua. Ya, pertama yang bersifat tetap dan bersifat tidak tetap. Yang tetap itu ya ini tadi, gaji pegawai tetap bagian penjualan. Ya artinya secara UMR atau gimana ya itu pasti ada yang namanya gaji tetap. Tapi salesman itu punya cara untuk membuat supaya take home pay-nya lebih gede daripada gajinya. Yaitu apa? Ya dia harus rajin menjual, dia harus rajin memenuhi target. Nah, dari penuhan target tersebut biasanya akan ada komisi-komisi penjualan. Oke, paham ya, menangkap dulu. Nah, tapi ya kita kan tahu bahwa jenenge menungso ya namanya manusia itu kan ada yang ingin berprestasi, ada yang pengen yang penting kerja tek wae gitu loh. Ya kan? Nah, itu sendiri artinya berarti ya akan ada karyawan yang memanfaatkan komisi ya, ada karyawan yang akan ya ya itulah mau ada komisi berapa atau ada tunjang atau misalnya bonus berapa gitu ya, mungkin nggak akan dimanfaatkan mungkin karena dia pengennya yang penting kerja aman menuai ya, karena ada kan gitu loh ya kan. Nah, tapi dari sudut pandang perusahaan berarti kan intinya komisi atau bonus gitu ya untuk karyawan salesman seperti itu
Berarti bukan biaya tetap dong, tapi biaya variabel. Kenapa? Ya kan tergantung bulan ini siapa yang berprestasi, ya kan? Kalau misalnya banyak berprestasi berarti oke, berarti keluar duitnya banyak. Kalau sedikit yang berprestasi berarti ya keluar duitnya sedikit. Kalau semuanya tidak berprestasi ya berarti nggak keluar duit apa-apa untuk komisi atau bonus penjualan. Seperti itu ya. Terus kemudian bahan pernik penjualan ya misalnya kayak brosur, kartu nama, marketing kits gitu ya. Ya semakin rajin orangnya ya untuk menjajakan ya produk yang dijual, ya mungkin pasti dia akan boros juga ya brosurnya atau kartu namanya atau gimana. Itu ya. Makanya variabel. Nah, itu tergantung performa karyawannya gimana gitu loh. Oke. Nah, terus untuk beban depresiasi penjualan ya pasti ya yang namanya beban penjualan tetap itu kan, apalagi kalau cara paling gampang kan straight line method sekali lagi ya. Straight line method artinya tuh tiap apa namanya di depresiasi tiap tahun atau tiap bulan dengan garis lurus kan seperti itu bisa. Oke. Dan terus kemudian di sini ada yang cukup menarik ya karena ternyata beban penghapusan piutang itu terkadang bisa masuk ke biaya variabel, terkadang bisa masuk juga ke beban penjualan tetap ya. Ya sekali lagi misalnya kalau misalnya bank itu ada yang namanya non performing loan, artinya kredit yang bermasalah atau kredit yang tidak bisa dikembalikan. Ya, itu pasti ada batasnya dan karena ada batasnya itulah ya terkadang bank itu seringkali mencadangkan beban penghapusan piutang lebih rigid ya. Ya biasanya mungkin 1%, 2% dan itu berarti kan artinya kalau sepanjang tahun seperti itu berarti kan setiap bulan akan tetap terus kan biaya pencadangannya gitu loh. Ya, tapi mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang bukan bank ya atau mungkin yang kecil-kecil gimana, mungkin yang namanya beban penghapusan piutang mungkin bukan sesuatu yang dianggarkan sehingga setiap bulan tuh tetap terus pengeluarannya karena harus dianggarkan. Karena mungkin wah kita nggak pernah kok ada yang gagal piutang gini-gini terus kemudian ekonomi turun atau gimana gitu ya. Nah karena ekonomi turun habis itu waduh ini kok pada nggak bisa bayar sisa penjualan. Nah kadang-kadang kan yos tak ampuni tapi baru tolong dilunasi kapan-kapan. Nah, tapi kan istilahnya kan untuk tahun buku tersebut kan waduh ra iso iki piutang iki ra iso terbayar. Jadi harus ada beban penghapusan piutang. Jadi tergantung case by case-nya ya yang namanya beban penghapusan piutang itu sometimes kadang-kadang bisa jadi biaya tetap, sometimes bisa jadi biaya variabel. Kemudian anggaran biaya administrasi dan umum ya. Anggaran biaya admin dan umum ini adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan dan bagian umum. Jadi intinya kalau sudah biaya pabrik tentang divisi operasional, kemudian biaya pemasaran dan penjualan itu di bagian divisi pemasaran. Sekarang anggaran biaya administrasi dan umum itu adalah uh, punyanya divisi-divisi atau bagian-bagian atau orang-orang yang tidak masuk di dua divisi tersebut. Bisa SDM atau personalia, bagian keuangan, ya atau bagian umum atau bahkan sampai satpam UB gitu sudah termasuk. Masuknya di sini. Dan biasanya sifatnya adalah biaya tetap. Contohnya ya beban gaji pemimpin dan staf. Ya, kemudian beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Ya, itu contohnya. Nah, kita coba ya lihat ilustrasinya seperti apa. Misalnya PT Bango Derek akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016 dengan data sebagai berikut. A. Punya aset tetap di bagian penjualan 100.000 dan di bagian umum 50.000. Ya, jadi aset tetapnya ini. Nah, tapi dari aset tetap ini ya, depresiasi atau penyusunan aset akan menggunakan metode garis lurus sebesar 12% per tahun atau sama dengan 3% per kuartalnya ya. Terus kemudian anggaran jualan ya itu dibagi menjadi 4 kuartal. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Kuartal 1 24.400. Kuartal 2 25.000. Kuartal 3 26.750. Kuartal 4 26.950. Nah, dari keempat kuartal tersebut itu kan cuma data anggaran jualan ya. Dan diasumsikan itu kita bisa memenuhi target tersebut.
Nah, dengan asumsi tersebut kita punya asumsi lain lagi, dalam artian kebijakan, bukan asumsi ya, kebijakan. Bahwa diketahui ternyata kebijakan untuk komisi jualan itu sebesar 5% dari anggaran jualan. Dan perusahaan ternyata mencadangkan penghapusan piutang itu ditaksir 2% dari anggaran jualannya. Ya, jadi komisi jualan dan penghapusan piutang itu dalam bentuk persentase, tapi persentasenya tergantung dari anggaran jualannya berapa, ya. Nah, terus kemudian gaji untuk bagian penjualan dan pemeliharaan alat penjualan tiap kuartalnya adalah masing-masing 1.000 dan 700. Berarti gaji untuk bagian penjualan setiap kuartalnya itu sama, yaitu 1.000. Terus kemudian pemeliharaan alat penjualan setiap kuartalnya sama, yaitu 700. Kemudian pernik atau supplies penjualan ditaksir kuartal pertama sampai dengan kuartal 4 seperti ini. Ya. Dan kemudian biaya diskon ya turut harga kuartal 1 dan kuartal 2 masing-masing 1% dari anggaran jualan. Kuartal 3 dan kuartal 4 masing-masing 2% dari anggaran jualan. Lalu ada lagi poin lain, biaya penjualan lain-lain kuartal 1 dan kuartal 2 masing-masing 150 dan kuartal 3 dan kuartal 4 masing-masing 200. Nah, terus kemudian beban administrasi per kuartal adalah seperti ini. Ya, tapi kita bisa tahu bahwa angka A dan angka F yaitu mungkin kebanyakan untuk mengisi bagian anggaran biaya penjualan atau pemasaran. Sementara untuk poin G yang ada banyak sub-subnya itu ya, itu berarti digunakan untuk menyusun anggaran administrasi dan umum. Coba kita lihat ya. Jadi ini contoh penyusunannya ya. Jadi sebenarnya dalam menyusun tabel ya, itu sebenarnya itu nggak urut tuh nggak apa-apa kok. Ya, yang penting kalian menempatkannya dengan benar. Mana yang termasuk biaya penjualan dan mana yang termasuk biaya admin dan umum. Gitu. Nah, misalnya ya, ini misal saya ngurutkan berdasarkan poin-poinnya biar gampang ya. Misalnya komisi penjualan, ya, komisi penjualan dan penghapusan piutang. Itu kan dari poin B, ya kan? Kita lihat poin B-nya seperti apa. Kan seperti ini kan poinnya. Jadi 5% kali 24.400, terus dikali 25.500, terus dikali 26.750, terus dikali 26.950. Kemudian penghapusan piutang 2% kali 24.400, 2% kali 25.500, 2% kali 26.750, 2% kali 26.950. Nah, hasilnya dihitung, masukkan ke semua kuartal ini dan kemudian di total setahunnya seperti apa. Gaji penjualan, adalah tinggal masukin aja kan tadi kan 1.000, 1.000, 1.000, totalnya setahun 4.000. Terus kemudian pemeliharaan alat, ya masing-masing kuartal 700, kalau dijumlah semuanya jadi 2.800 per tahun. Depresiasi alat, berarti kan kita ngomong ke poin A ya di soalnya. Berarti ya kalau depresiasi penyusutan ya kita ada dua ya, berarti ada aset tetap di bagian penjualan dan bagian umum. Berarti kita di sini fokusnya ke 100.000 dulu karena kita lagi ngisi bagian penjualan. Berarti 100.000. Nah, hati-hati bahwa di sini kita tabelnya kan per kuartal. Maka ngitungnya itu harus dengan berdasarkan kuartal. Berarti 100.000 ya dikali 3%. Sama dengan ya 3.000, 3.000, 3.000, 3.000 atau sama dengan 12.000 per tahun ya. Sementara nanti depresiasi alat yang untuk ya admin dan umum itu kan tadi basisnya kita lihat lagi basisnya adalah 50.000 ya kan. Depresiasinya diasumsikan sama, berarti kalau nggak ada keterangan secara spesifik berarti kita asumsikan rate ini berlaku untuk dua ini ya. Berarti kalau 50.000 3%-nya adalah 1.500. Nah, tiap kuartal diisi 1.500, 1.500, 500, 500. Setelah setahunnya adalah 6.000. Oke, kita kembali ke sini ya. Terus terkait dengan diskon atau turun harga, nah ini kan dari poin E ya, dari poin E di mana kalau kita lihat lagi poin E, ternyata untuk kuartal 1 dan kuartal 2 itu 1% dari anggaran jualan. Sementara kuartal 3 dan kuartal 4 masing-masing 2% dari anggaran jualan. Berarti nanti angkanya beda ya, kuartal 1 kuartal 2 sama, terus kemudian kuartal 3 kuartal 4 nanti sama lah, berarti 2 beda ya, 1%, 2%. Ya karena anggaran penjualannya beda maka angkanya pasti juga beda.
Misalnya di sini kuartal pertama hasilnya jadi 244 karena 1% dikali penjualan kuartal pertama. Terus kuartal 2 1% dikali penjualan kuartal 2. 244 255. Kemudian ketika masuk kuartal 3 double ya, bukan 1% lagi biayanya tapi 2%. Nah, karena itu sini kita lihat ya naiknya banyak ya. Jadi kuartal 3 diskonnya 535, kuartal 4 diskonnya 539. Ya. Terus kemudian partai penjualan ya tinggal didikte aja ya waktu itu ya. Kemudian lain-lain juga saya pikir juga didikte juga ya tadi di soalnya. Nah, terus kemudian tadi di biaya admin umum ya itu kan yang ada di bagian A itu kan cuma depresiasi alat ya. Sementara gaji pimpinan staf, asuransi alat, milik kantor, pemeliharaan alat dan lain-lain itu sudah ditetapkan ya di poin yang terakhir ya, poin G. Sehingga ya kita bisa lihat bahwa ketika menyusun anggaran operasional beban usaha sebenarnya yang benar itu bukan dipisah kayak gini ya. Ini saya misah kayak gini karena ya nggak cukup, halamannya nggak cukup, jadi slide-nya nggak cukup, maka sengaja saya pisah. Tapi kalau kalian baca bukunya lagi ya, itu sebenarnya jadi satu ya. Jadi adalah sebuah tabel yang besar ya dari atas ke bawah, cuma dibagi jadi dua area. Yang pertama adalah area biaya penjualan dan yang kedua adalah area biaya admin dan umum. Ya udah. Nah, tapi nanti setiap area itu harus jumlah semuanya dulu ya. Jadi jumlah kuartal pertama untuk biaya penjualan berapa? Kemudian jumlah kuartal kedua untuk biaya penjualan berapa? Kemudian jumlah kuartal 3 untuk biaya penjualan berapa? Kemudian jumlah kuartal 4 untuk penjualan itu berapa? Ya kan? Terus kemudian yang biaya umum juga sama, jumlahnya di ini ya, jumlahnya dihitung juga. Nah, terus kemudian area yang ketiga adalah menggabungkannya sehingga menjadi yang namanya biaya operasional, yaitu yang pertama tambah kedua. Di sini ya hasilnya ya 7.002 ditambah 2.150 sama dengan 9.152. 7.100 ditambah 2.150 sama dengan 9.250 dan seterusnya. Ya. Kira-kira seperti itu ya, seperti itu. Nah, oke, jadi di ini saya konfirmasi sekali lagi ya bahwa nanti di file yang Anda bisa dapat di Kulino ya, itu akan ada file PowerPoint di mana tugasnya itu ada 1 dan 2 ya. Tetapi untuk kelas ini ya, kalian mengerjakan yang tugas latihan yang versi kedua, yaitu ini ya. Jadi yang nilainya dalam bentuk US dollar. Oke. Nah, di sini saya sengaja masih membuat supaya kalian itu bisa mereplikasi caranya 100% dengan yang sudah saya contohkan. Tetapi yakinlah bahwa kelak nanti ketika UAS ya, soal semacam ini itu muncul, yakinlah bahwa ini pasti diacak. Ya, kalau saya akan mengusulkan soal ujian itu pasti akan saya acak karena ya itu saja lah, latihan itu kan paling nggak kalian paham dulu ya kan, paham dulu prinsipnya gimana. Nanti untuk ujian saya persulit ya, soalnya sih nggak sulit, cuma polanya saya bikin sulit ya, polanya saya sulit artinya ya saya acak supaya kalian benar-benar fokus ke identifikasi, ini punyanya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa, ini punya siapa, seperti itu ya. Nah, karena itu silakan kerjakan tugas latihan 2 di sini ya, dan nanti silakan hasilnya dikumpulkan di Kulino minggu depan ya, batas akhirnya adalah minggu depan. Silakan dikerjakan di Microsoft Excel ya, enggak apa-apa ya, dan dikumpulkan di Kulino. Oke, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan materi ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ini bisa jadi pembelajaran yang bagus dan bisa menjadi petunjuk yang lumayan lumayan membuat Anda semakin paham ya, selain dari baca buku referensinya terkait dengan anggaran biaya overhead pabrik, kemudian ditutup dengan HPP, dan kemudian anggaran biaya operasional yang terdiri dari anggaran biaya penjualan dan anggaran administrasi dan umum. Oke, sampai ketemu di materi berikutnya dan di video yang berikutnya.